Halo teman-teman, kali ini saya Nisita Wardani akan menjelaskan tentang kerangka konseptual. Di dalam topik kali ini saya akan membahas 4 hal. Yang pertama terkait dengan tujuan dan ruang lingkup dari kerangka konseptual. Yang kedua terkait dengan entitas akuntansi dan pelaporannya. Yang ketiga terkait dengan laporan keuangan. Dan yang keempat terkait dengan basis akuntansi. Nah, di dalam kerangka konseptual ini, teman-teman perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan kerangka konseptual. Jadi, kerangka konseptual ini adalah konsep yang mendasari adanya penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan. Dengan kata lain, standar akuntansi pemerintahan ini berdasarkan dari kerangka konseptual. Nah, ketika kerangka konseptual ini digunakan untuk menyusun sebuah standar akuntansi pemerintahan, maka nanti produk output terakhirnya adalah standar akuntansi pemerintahan itu sendiri. Jadi, di dalam tujuan kerangka konseptual ada beberapa hal yang bisa kita tarik kesimpulannya, di mana kerangka konseptual ini sangat berguna untuk penyusunan standar dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, tentunya penyusunan laporan keuangan akan lebih baik jika ketika menghadapi masalah yang belum diatur dalam standar menggunakan kerangka konseptual. Yang ketiga, kaitannya dengan pemeriksa. Pemeriksa di sini untuk memberikan pendapat. Nah, teman-teman tentunya bisa mengingat kembali bahwa untuk di bagian sektor publik, khususnya untuk di lembaga pemerintahan, ini dia pemeriksanya adalah Badan Pemeriksa Keuangan, yang dimana dia menggunakan kerangka konseptual untuk sebagai standar dalam memeriksa laporan keuangan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah para pengguna dari laporan keuangan, yang dimana para pengguna dari laporan keuangan ini juga tentunya membutuhkan kerangka konseptual untuk menafsirkan informasi yang ada di dalam laporan keuangan itu sendiri. Jadi, dengan kata lain, fungsi utama dari kerangka konseptual ini adalah acuan. Acuan pada saat apa saja dibutuhkan? Pada saat menyusun standar akuntansi pemerintahan, dan yang kedua, pada saat ketika ada masalah akuntansi yang belum pernah dinyatakan dalam standar akuntansi pemerintahan, maka acuannya balik lagi kepada kerangka konseptualnya. Jadi, yang diubah adalah standar akuntansi pemerintahannya, bukan kerangka konseptualnya. Nah, di dalam isi kerangka konseptual ini ada beberapa hal yang akan teman-teman bisa dapatkan informasinya. Yang pertama, tujuan dari kerangka konseptual, lalu kemudian lingkungan akuntansi pemerintahan. Yang ketiga, terkait dengan pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna. Yang keempat, ada entitas akuntansi dan pelaporan. Yang kelima, yaitu berkaitan dengan peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan, serta dasar hukumnya. Yang keenam, yaitu asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan informasi dalam laporan keuangan, lalu kemudian prinsip-prinsip serta kendala informasi dalam akuntan. Dan yang terakhir, yaitu ketujuh, unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan terkait dengan pengakuan dan pengukurannya. Jadi, kerangka konseptual di sini yang akan kita bahas itu hanya berlaku bagi entitas pemerintah, yaitu khususnya di sini adalah pemerintah pusat dan daerah. Apa sih yang dimaksud dengan entitas pelaporan dan entitas akuntansi ini? Jadi, di dalam pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu ada entitas akuntansi. Entitas akuntansi ini adalah unit data pemerintahan yang bertugas untuk mengelola anggaran, mengatur kekayaan dan kewajiban yang nantinya akan digunakan untuk penyelenggaraan akuntansi dan hasil produk akhir dari proses akuntansi ini adalah laporan keuangan. Jadi, dalam setiap unit di pemerintahan tentunya memiliki entitas akuntansi yang nantinya bisa digunakan untuk mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajibannya.
Nah, sedangkan entitas pelaporan ini adalah unit pemerintahan yang terdiri lebih dari satu entitas akuntansi yang menurut peraturan di sini perundang-undangan, di mana para entitas pelaporan ini wajib memberikan laporan pertanggungjawaban. Mengapa? Karena mereka juga menggunakan dana dari masyarakat dari sumber pendanaan yaitu pajak, yang dimana masyarakat nanti akan menerima laporan pertanggungjawaban dari penggunaan anggaran, lalu untuk kekayaan dan kewajibannya. Nah, entitas pelaporan ini bisa teman-teman lihat, contohnya ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintahan pusat. Yang keempat adalah satuan organisasi di lingkungan pemerintahan pusat ataupun daerah yang dimaksud di dalam perundang-undangan. Dan tentunya para entitas pelaporan ini semuanya wajib memberikan laporan keuangannya. Nah, karena dari tadi kita membahas terkait dengan kerangka konseptual yang akan digunakan untuk laporan keuangan, maka teman-teman harus mengingat kembali apa sih yang dimaksud dengan laporan keuangan ini. Jadi, laporan keuangan itu merupakan informasi yang relevan yang bisa memberikan informasi terkait posisi keuangan maupun seluruh transaksi yang pernah dilakukan oleh si entitas pelaporan, dan ada kata kuncinya, yaitu digunakan di dalam selama satu periode pelaporan. Jadi, laporan keuangan ini diberikan atau disusun berdasarkan laporan selama satu periode pelaporan. Nah, apa saja yang biasanya digunakan oleh laporan keuangan, atau pengguna laporan keuangan itu ingin mengetahui apa sih dari laporan keuangan yang diperoleh? Jadi, mereka ingin mengetahui nilai dari sumber daya ekonomi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, lalu menilai kondisi keuangannya. Yang ketiga terkait dengan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari suatu entitas pelaporan. Dan yang terakhir adalah membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi, apabila pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah mendapatkan informasi bahwa sumber daya yang digunakan ini bisa diperoleh dari masyarakat atau para donatur ataupun bantuan dari negara lain, tentunya mereka wajib melaporkan berapa sumber daya yang digunakan, lalu kemudian digunakan untuk apa saja, dan apakah ada kendala dalam memanfaatkan sumber daya tersebut. Nah, sumber daya ini tidak hanya berupa uang saja ya teman-teman, tetapi juga bisa berupa terkait dengan yang namanya bahan material. Nah, ini adalah komponen-komponen di dalam laporan keuangan. Seperti yang teman-teman ketahui, kalau di lembaga profit atau di entitas profit, biasanya lebih kepada menekankan neraca, laba rugi, dan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Sedangkan di dalam bagian sektor pemerintahan, di sini ada laporan keuangan yang jenisnya berbeda, mulai dari laporan realisasi anggaran, lalu laporan perubahan saldo anggaran lebih, atau yang disingkat dengan istilahnya adalah SAL, lalu kemudian neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, di dalam laporan realisasi anggaran ini biasanya berisi informasi sumber dan alokasi pemakaian sumber daya yang tadi dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah. Sedangkan SAL ini gunanya untuk mengetahui apa? Kenaikan dan penurunan dari saldo anggaran lebih. Dan yang ketiga, untuk neraca sama posisinya untuk mengetahui posisi keuangan dari suatu entitas pelaporan tadi. Dan yang keempat, ini kaitannya dengan laporan operasional. Ini dia memberikan informasi terkait dengan ikhtisar sumber daya ekonomi yang dapat menambah ekuitas dan penggunaannya
yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah. Lalu yang kelima, kaitannya dengan laporan arus kas jelas sama fungsinya dengan di lembaga profit, yaitu ada 3 bagian yang akan dibahas di dalam laporan arus kas. Ada operasi, aktivitas operasi, lalu aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan yang terakhir yang membedakan di antara pemerintah maupun lembaga pemerintahan dan lembaga profit adalah kaitannya dengan transitoris. Nah, di sini di dalam laporan perubahan ekuitas ini berkaitan dengan informasi kenaikan dan penurunan ekuitas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan terkait dengan penjelasan naratif baik rincian maupun angka. Jadi di sini pengguna laporan keuangan ini umumnya ada masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, kemudian ada pihak yang memberikan donasi, investasi maupun pinjaman, lalu kemudian ada juga pemerintah. Nah, tentunya mereka di sini dari para pengguna ingin mengetahui tadi apa saja sih sumber daya yang digunakan, kondisi keuangannya seperti apa, dan bentuk pertanggungjawaban yang mereka berikan kepada pihak pengguna yaitu seperti apa dari pihak pemerintah pusat maupun daerah. Nah, di sini ada 3 asumsi dasar dalam pelaporan keuangan. Yang pertama, ada kaitannya dengan kemandirian entitas, di mana setiap unit organisasi atau dengan kata lain entitas pelaporan itu harus bisa mandiri, baik dalam mengelola keuangannya maupun kewajibannya dalam menyajikan laporan keuangan. Lalu yang kedua, kaitannya dengan asumsi kesinambungan entitas. Ini kaitannya apakah entitas pelaporan ini berlanjut untuk keberadaannya. Jangan sampai entitas pelaporan yang dimiliki oleh pemerintah ternyata memiliki likuidasi atau kemungkinan dia akan berhenti sewaktu-waktu. Dan yang ketiga, terkait dengan asumsi keterukuran dalam satuan uang. Tentunya entitas pelaporan menyajikan laporan keuangan ini harus bisa dinilai dengan satuan uang atau satuan moneter. Nah, di sini ada hal yang bisa teman-teman dapat bahwa laporan keuangan itu memiliki karakteristik kualitatif. Ada 4 hal dalam karakteristik kualitatif, yaitu relevan, di mana informasi yang diberikan dapat memberikan umpan balik. Umpan balik dalam hal ini adalah memberi feedback apakah dia sudah digunakan dengan sebagaimana mestinya ataupun tidak. Lalu bisa memprediksi masa yang akan datang. Penyajian yang relevan adalah informasi yang dalam laporan keuangan ini diberikan dalam waktu tepat, yang waktu sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang terakhir di bagian relevan adalah informasi laporan keuangan ini harus lengkap, tidak boleh ada yang dikurangi. Sedangkan di bagian yang kedua, informasi di dalam laporan keuangan itu harus memenuhi keandalan, di mana disajikan secara jujur, dapat diverifikasi dengan periode yang ada, atau dengan kata lain fakta-fakta yang terjadi seperti apa, dan netral. Netral ini artinya tidak keterpihakan dari satu orang ke orang yang lain. Lalu yang ketiga, kaitannya dengan dapat dibandingkan. Tentunya dapat dibandingkan antara pelaporan keuangan yang sebelumnya dengan yang ada saat ini. Dan yang terakhir adalah dapat dipahami oleh yang membutuhkan informasi dalam pengambilan keputusan dari laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Nah, yang terakhir yang akan saya bahas di materi hari ini adalah basis akuntansinya. Jadi, seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa basis akuntansi yang berlaku di dalam lembaga sektor publik atau lembaga non-profit di sini adalah bukan lagi basis kas, melainkan basis akrual juga. Jadi, basis akrual ini digunakan untuk mengakui pendapatan laba operasional, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan untuk basis kas tetap digunakan untuk penyusunan laporan realisasi anggaran. Nah, di dalam basis akrual ini
Maksudnya apa sih kok menggunakannya untuk laporan operasional? Karena di dalam laporan operasional ini diatur bahwa komponen pendapatan baru bisa diakui jika kas itu benar-benar diterima dan dimasukkan ke dalam rekening umum, kas umum negara maupun daerah. Sedangkan untuk di basis akrual lainnya adalah digunakan untuk mencatat aset, kewajiban, dan ekuitas yang diakui secara pada saat terjadinya transaksi. Dan yang terakhir, di dalam basis kas, seperti yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa digunakan untuk laporan realisasi anggaran yang didasari oleh kas, dalam hal ini pendapatan dan penerimaan biaya diakui sesuai dengan kas yang terjadi dalam rekening umum maupun daerah. Nah, sekian penjelasan saya terkait dengan kerangka konseptual. Jadi, kerangka konseptual ini merupakan acuan yang penting bisa digunakan untuk penyusunan standar akuntansi pemerintahan, dan ketika terjadi masalah yang diubah adalah standar akuntansi pemerintahannya teman-teman, bukan kerangka konseptualnya. Lalu, di dalam informasi ini kita juga belajar terkait dengan entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Kemudian juga ada macam-macam dari komponen laporan keuangan dan manfaatnya. Dan yang terakhir, tadi kita sudah belajar terkait dengan basis kas maupun basis akrual. Sekian penjelasan saya dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.